Pergi tidur pukul 10 setiap hari. Bangun tepat pukul 6. Rumahnya seperti rumah sakit. Kacamata harus selalu dibersihkan. Spray diganti setiap hari. Bahkan kamar mandi setelah mandi. Tidak ada setetes air pun yang diperbolehkan. Periksa di mana-mana. Ada ketidakcocokan. Tidak bisa lepas dari matanya. Memakai pakaian. Ini adalah kebiasaannya. Setiap perilakunya. Semua sesuai rencana. Seperti yang kamu lihat. Gila. Dan sangat ketat. Namanya adalah Jung Seok. Pria ini tidak menyukai kesalahan apapun. Dalam hidup, tidak peduli seberapa besar atau kecil. Jung Seok tidak bisa menahan diri untuk memperbaikinya. Bahkan itu rekan-rekannya. Dia bekerja di perpustakaan. Lebih dari 8 tahun dan 7 bulan. Tidak pernah terlambat satu hari pun. Dan tidak pernah membuat kesalahan. Mengurus peminjaman, pengembalian, pengisian dan pelabelan buku setiap hari. Setiap detail, dikelola dengan sempurna. Meskipun dia sangat sempurna, tapi masih lajang. Tapi Jung Seok naksir seorang gadis. Di sebuah toko swalayan, Jiwon memiliki sifat yang sama dengannya. Obsesi dengan sempurna. Menatapnya di depannya. Jung Seok mempercayainya. Dia harus menjadi belahan jiwanya. Untuk mengejarnya, dia diam-diam merekam Jiwon setiap hari. Sampai hari ke-100. Dia datang untuk mengakui cintanya. Pada momen penting ini, dia merasa sangat gugup. Setelah beberapa hari perencanaan dan persiapan, dia membawa buku harian itu bersamanya. Berjalan ke toko yang nyaman. Setelah menambah keberanian, dia siap untuk mengungkapkan isi hatinya. Tetapi dia tidak menduga, wanita yang berbalik. Dia bukan Jiwon. Dengan rambut acak-acakan. Seorang gadis pang yang ceroboh. Melihat gadis aneh di depan ini, Jung Seok menjadi panik. Cepat-cepat kabur. Selama situasi canggung ini, dia lupa untuk mengambil kembali buku harian itu. Dia kembali ke perpustakaan. Dia merasa sedih. Dia menjadi depresi. Jika hal yang tidak direncanakan, memotong rencananya. Pulang kerja lebih awal di malam hari. Jung Seok pergi mencari gadis yang dia temui di pagi hari. Setelah banyak bertanya, dia datang ke bar. Jiwon sedang bernyanyi di panggung. Tapi lingkungan bar yang berantakan dan kotor ini membuatnya ketakutan setengah mati. Tapi kemudian dia mendengarkan lagu yang sudah dikenalnya. Jung Seok tercengang. Apa yang tidak dia harapkan adalah Jiwon telah membaca buku hariannya dan menciptakan lagu itu. Pada saat ini, Jung Seok menjadi sangat malu dan marah. Setelah itu, Jiwon lari meminta maaf. Jung Seok akhirnya memiliki kesempatan untuk menyendiri dengan orang yang disukainya. Dia pikir itu. Tapi siapa yang tahu, kata-kata gadis itu suka menamparkan wajahnya. Saya membenci ini. Jung Seok, kamu harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jiwon sebenarnya menderita obsesi kebersihannya. Itu selalu menyebabkan masalahnya. Dia tidak bisa makan bersama keluarganya. Cuci tangan sampai kulit mengelupas. Sulit mendapatkan teman. Dia membenci hidup seperti ini. Dia pergi meninggalkannya. Dan apa yang harus dilakukan Jung Seok? Tapi kemudian dia terjerat oleh Sojung. Dia ingin Jung Seok bergabung dengan band musiknya. Tapi bagaimana Jung Seok ini bisa setuju? Hidup normal sudah cukup baginya. Jadi dia langsung menolak tawaran Sojung. Memikirkan kata-kata Jiwon lagi. Tuan Jung Seok, tolong pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tetapi kenyataannya, Jung Seok datang ke klub konsultan di rumah sakit. Dia ingin mencari nasihat. Anggota klub ini semuanya aneh. Gadis ini selalu memakai jas hujan. Saya sangat takut dengan kotoran burung. Dan pria ini selalu memakai kaos Mickey berwarna pink. Jika ada yang menatapku, saya akan membunuhnya. Dan bibi ini yang selalu menangis ketika dia tidak menyetujui sesuatu. Setelah melihat mereka, Jung Seok kemudian menyadari, kebiasaan kebersihannya tidak ada bandingannya. Saat dia akan pergi, pria merah jambu itu tiba-tiba datang dan memeluknya erat-erat. Jung Seok terjepit di lengannya. Lalu dia bergegas keluar untuk melepas pakaiannya. Dia juga berpikir bahwa dia harus mulai berubah. Jung Seok datang untuk mencari Jiwon lagi. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Sojung melompat keluar. Apakah Anda masih mempertimbangkan tawaran saya? Dia hampir tidak meyakinkannya. Jung Seok akhirnya setuju.
Lagi pula, lagu Sojung juga berasal dari buku hariannya. Mereka membentuk sebuah band. Bakat tidak bisa menggunakan plagiarisme. Setelah konfirmasi, Jung Soek pun membuat kondisinya sendiri. Dia ingin menyingkirkan obsesi kebersihan. Sojung setuju untuk membantunya. Dan sebagai langkah pertama, Sojung mengambil arlojinya. Dia tidak bisa menyetel alarm di malam hari. Dia mengalami insomnia. Teruslah memikirkan tentang perencanaan untuk minggu demi minggu. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba. Dia merasa tidak enak untuk dilupakan. Dan tidak bisa tidur. Keesokan harinya, dia terbangun oleh mimpi buruk. Buka mata dan lihat jam. Ini sudah lebih dari jam 9. Dia menyikat dengan cepat, lari ke perpustakaan. Saat ini, tim sedang rapat. Ketika dia datang dengan tampilan yang ceroboh. Rekan-rekannya memuji dia. Setelah 8 tahun, akhirnya Jung Soek seperti orang normal untuk pertama kalinya. Yang juga bekerja hingga larut. Segera, band mulai berlatih. Melihat piano di depan, dia menyeka kotoran. Pada awalnya, dia hampir tidak bermain. Tapi setelah beberapa saat jari-jarinya mulai menari di atas keyboard. Sojung kemudian menyadari, pria ini sangat berbakat. Dia memainkan musik yang indah di dalam ruangan. Sojung tergerak dan tidak bisa menahan emosinya. Sangat bersemangat, dia memeluk Jung Soek secara emosional. Meskipun dia memeluk seorang gadis cantik, tidak menikmati tapi panik, cepat-cepat mendorongnya pergi. Kehabisan kamar, dengan pengalaman pertama yang lebih dekat dengan Sojung. Jung Soek mulai lebih mengerti tentang dia. Dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi musik kali ini. Ternyata mantan pacarnya adalah salah satu juri. Dalam hubungan masa lalu mereka, Sojung menemui bajingan ini. Dia pria yang sudah menikah. Dan rumor menyebar kemana-mana. Ditemukan oleh media, Sojung sedang dikritik, dan dianggap sebagai orang ketiga. Sojung adalah seorang gadis yang berani mencintai dan membenci. Untuk membalas dendam mantan pacarnya, dia ingin memainkan sesuatu yang besar. Jadi dia sedang membuat lagu, yang berasal dari pengalamannya sendiri. Di hari-hari berikutnya, keduanya mulai berlatih lagi. Tidak hanya mempraktekkan pertunjukan, tapi juga melatih Jung Soek. Dengan cepat, hari kompetisi tiba. Sambil bernyanyi, Sojung mengungkapkan perasaannya dengan sangat baik. Kirim pesan tentang emosi batinnya. Setelah lagunya selesai, mantan pacar mengerti arti lagu itu. Tidak bisa membantu tetapi merasa malu. Setelah penampilan mereka disiarkan, pertunjukan dramatis ini menjadi hit di internet. Tapi mereka tidak tahu itu. Bahaya mendekat dengan tenang. Lama tidak bertemu, Jung Seok. Dia, saat masih kecil. Seorang anak jenius berusia 8 tahun dengan IQ lebih dari 200. Anak ini, IQ sampai 200. Aktivitas otak sesaatnya, 20 kali lebih banyak dari orang dewasa. Dapat mengingat nomor pi. Bermain piano, semuanya sempurna. Dia menjadi terkenal dan dipilih oleh banyak acara TV. Mereka menggunakannya sebagai tipu muslihat, sebagai pertunjukan pertama. Dengan kepentingan umum, raih sukses besar. Jung Soek adalah anak yang sangat jenius. Tapi itu sudah lewat. Versi dewasanya tidak mencapai apa-apa. Sejak menjadi populer seperti bintang, dia menjadi kurang bahagia. Tidak ada masa kecil, hanya menghabiskan waktu di berbagai pertunjukan. Dia juga menerima undangan untuk tampil di Universitas AS. Ibunya pasti ingin mengirimnya, tapi dia baru berumur 8 tahun. Apakah kamu benar-benar mau? Tekanan datang seperti air pasang. Jung Soek tidak mau pergi. Jadi di pertunjukan terakhir, bahkan jika tuan rumah memberinya jawaban sebelumnya, Jung Soek masih sengaja melakukan kesalahan. Tuan rumah tidak mengharapkan itu. Sebagai hasilnya, pertunjukan gagal total. Penonton merasa kecewa. Banyak yang mulai menyiksanya. Semua orang kembali padanya. Penuh wartawan mengikutinya. Tapi saat ini, kemacetan antrean mendorong ibunya keluar dari tangga. Melihat tubuh ibunya dari atas, Jung Soek kecil putus asa. Saat ibu masih hidup, selalu beritahu Jung Soek, sering memotong kukunya, berganti pakaian sesering mungkin. Ini juga turut membentuk karakternya. Dia terus melakukan itu, sebagai kebiasaan yang tidak disadari. Tidak ada yang terlahir untuk menjadi orang aneh.
Pengalaman masa kecil yang tragis. Jung Soek menyimpannya di dalam. Menjadi bekas luka yang tak terhapuskan setelah sekian lama. Jadi ketika dia melihat tuan rumah itu lagi, bekas luka itu menjadi sakit lagi. Saat ini, rumah sakit mengiriminya surat. Akan ada pertemuan saling membantu segera. Setiap orang harus membawa orang yang telah membantu mereka untuk berubah. Ketika Jung Soek memegang surat undangan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Berdiri di depan toko serba ada. Tidak berani masuk. Apa ini? Bibi, ini. Oh, ini untuk Ji Won, kan? Untungnya, dengan bantuan Bibi ini, surat itu berhasil diberikan kepada Ji Won. Tapi Sojung juga melihat semua ini. Apakah dia benar-benar merasa bahagia? Di bioskop, keduanya menunggu filmnya dibuka. Tetapi selama obrolan, Ji Won menemukan bahwa di jantung Jung Soek telah diisi dengan Sojung. Tuan Jung Soek telah berubah. Itu bukan karena terapi dokter berhasil. Apa? Anda sebaiknya memberikan surat ini kepada orang yang benar-benar ingin Anda berikan. Dia kembali ke toko serba ada. Menatapnya di balik rak. Dia buru-buru memberinya surat undangan. Dan dengan canggung meninggalkan gadis itu dengan terkejut. Berjalan seperti anak kecil. Dia sedang jatuh cinta. Tapi dia tidak tahu itu. Pembawa acara tahun itu, untuk membuat berita hangat, dia telah datang ke kolega Jung Seok. Rekan-rekannya tidak tahu masa lalunya. Tetapi hanya informasi tentang permukaannya. Selama waktu itu, Jung Soek adalah topik hangat. Ketika orang-orang membicarakannya, dia hanya bisa menyembunyikan dirinya di rumah. Dalam sekejap mata, pertemuan saling membantu telah datang. Para pasien kini telah berdiri dan menunjukkan peningkatan mereka. Tapi di antara penonton, duduk dari jauh di belakang, adalah pria pembawa acara itu. Dia datang untuk memanfaatkan berita, dan mencoba mendekati Jung Soek. Jung Soek segera naik ke panggung untuk berbicara. Dia hanya mencurahkan rasa sakit, keluhan, keengganan, dan ketidakberdayaannya. Dia selalu harus berakting. Tapi dia sekarang, setelah beberapa tahun, ini adalah waktu yang paling menyenangkan yang pernah dia rasakan. Gadis itu telah membantu menyembuhkan bekas lukanya. Di pundak dokter, dia menangis. Dan tuan rumah ini, mungkin karena tersentuh, atau karena kasihan, setelah mendengarkan pidatonya, meninggalkan ruangan dengan tenang. Keduanya berjalan bersama bahu-membahu. Tapi Jung Soek sepertinya memiliki sesuatu dalam pikirannya. Selama perjalanan, akhirnya, dia mengumpulkan keberanian. Berinisiatif untuk menyatakan perasaannya pada Sojung. Sojung, meskipun kamu selalu berantakan dan ceroboh, aku tidak merasakan orang yang sama saat bersamamu. Tapi ini aneh. Apa? Aku mencintaimu. Sojung memberinya ciuman terkejut. Jung Soek yang tidak pernah jatuh cinta, merasa shock dan jatuh ke tanah. Saya adalah orang yang kamu suka. Padahal dunia ini kotor dan penuh bakteri. Tapi dia bisa bersama orang yang memahaminya. Cepat datang. Tolong.